والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhasabah diri. Kita lahir dari cinta. Buah cinta dari ayah dan ibu. Ayah adalah sumber kekuatan. Ibu adalah sumber kasih sayang. Kekuatan dan kasih sayang menyatu dalam buayan cinta abadi. Sahabatku rahimakumullah, wahai pemilik cinta, betapa lemah manusia. Dari pertama lahir kita tidak memiliki apa-apa. Kemudian Allah bekali kita dengan kekuatan, dengan kasih sayang yang berasal dari ayah dan ibu. Ayah dan ibu selalu mendidik kita dari pertama lahir ke muka bumi ini. Memberi nama yang baik, mengajarkan Al-Quran, mendidik, memberikan pendidikan, dan akhirnya menikahkan anaknya. Ayah telah mendidik kita dengan kekuatan. Kekuatan itu yang menjadikan kita semakin kuat, tahan uji. Ketika ada tantangan demi tantangan, ancaman, hambatan yang akan mendatangi kita bertubi-tubi, kita akan menjadi kuat karena sudah terbiasa didikan dari orang tua, terutama ayah. Saat kekuatan datang, kita pun akan dilatih bagaimana menyayangi sesama karena didikan dari seorang ibu. Sahabatku rahimakumullah, ayah dan ibu begitu sabar mendidik kita. Hujan kehujanan, panas kepanasan, bahkan dia rela lapar asal anaknya bisa bahagia. 50 tahun perjalanan hidup penuh lika-liku, suka duka, bahagia derita, tawa menangis, senang susah. Bagaikan malam yang gelap, siang yang terang, hujan yang penuh dengan air, dan panas sinar matahari. Itulah romantika hidup. Saat usia mulai 7 tahun, kita dididik oleh orang tua untuk mulai belajar sholat. Sahabatku rahimakumullah, ajarilah anak-anakmu ketika umur 7 tahun untuk belajar sholat. Wadribuhum alayya wahum asri sinin. Tegaslah ketika umur 10 tahun belum mau salat, tidak istiqomah. Sahabatku rahimakumullah, itulah usia-usia yang penuh dengan romantika. Dulu anak-anak penuh dengan penderitaan. Kadang sehari makan paling 1 kali 2 kali. Tapi Masya Allah sahabatku rahimakumullah, kebanyakan saat ini kita tidak pernah kekurangan makanan dan minuman. Di ujung-ujung desa pun kita akan mendapat bantuan manakala kita diketahui oleh orang banyak. Sehingga sahabatku rahimakumullah, usia pun berlanjut, usia pun bertambah. Mulailah anak manusia mengenal
yang namanya pengorbanan. Umur 12 tahun mengenal yang namanya pendidikan. Usia berlanjut sampai mengenal yang namanya pekerjaan. Dan akhirnya umur 40 tahun. Apabila kita umur 40 tahun, maka diajari bagaimana kita cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa la walidayya wa na'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itulah doa syukur ketika umur 40 tahun. Angka 40 tahun adalah angka kematangan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul, itu umur 40 tahun. Angka itulah kita disuruh banyak bersyukur. Ya Allah, berilah kepadaku untuk terus bersyukur atas nikmat yang Kau berikan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Terutama wa ala walidayya, yang Kau berikan nikmat itu kepada kedua orang tuaku, ayah dan ibu. Sahabatku rahimakumullah, 40 tahun berlalu, mulailah ada benih-benih bagaimana kita membangun rumah tangga yang semakin sakinah, mawaddah dan warahmah. Badai kadang datang, karang pun datang. Ujian tak pernah berhenti. Kadang penderitaan pun selalu datang. Tapi sahabatku rahimakumullah, usia itu adalah usia yang fantastis. Kematangan mulai dibangun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun kota Makkah, berdakwah itu dari usia 40, dan ujiannya sangat luar biasa. Maka mengingat perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika usia 50 tahun, itulah usia yang harus kita berjuang untuk bagaimana meninggalkan yang namanya dosa, meninggalkan yang namanya maksiat, meninggalkan yang namanya kesalahan demi kesalahan. Diawali dengan hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah umur-umur itu ada kematangan, sehingga selama 10 tahun dari umur 50 tahun kurang lebih, di situ ada kekuatan yang luar biasa. Maka saatnya lah umur 50 tahun, 51, 52, 53 sampai 55 untuk berhijrah. Hijrah dari maksiat kepada taat, hijrah dari riba kepada yang halal, hijrah dari kemalasan kepada kekuatan. Yang dulu malas-malasan beribadah, saatnya lah umur 53, 54 untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saatnya meninggalkan dosa, saatnya bertobat, saatnya terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus diberikan kekuatan demi kekuatan. Sahabatku rahimakumullah, umur 55 adalah usia ketika mendekati yang namanya batas finish. Kalau menilik usia yang Allah berikan kepada umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 60 sampai 70. Karena ketika umur 50, 52, 54, 56 menuju 60, sahabatku rahimakumullah, itulah angka kerinduan, usia kerinduan. Selama ini yang kita rindukan itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kita cintai telah mendahului kita, maka kita akan bertemu nanti dengan orang-orang yang kita rindui. Maka sahabatku rahimakumullah, masa-masa mendekati usia 60 itu perjuangannya tidak boleh kendor. Janganlah kau mengatakan aku sudah tua. Kalau engkau mengatakan aku sudah tua, menunjukkan semangatmu sudah mulai loyo. Katakanlah aku umur 50 tahun dan aku akan menuju 60 tahun.
Maka perjuangan yang sangat luar biasa adalah ketika di sisa-sisa umur itu berjuang untuk husnul khatimah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wajirna min hisid dunya wa dzabil akhirah. Itulah pentingnya muhasabah. Sahabatku rahimakumullah. Saat muhasabah diri muncul, maka perjalanan hidup manusia akan menuju kepada hal-hal yang positif. Muhasabah itu sahabatku rahimakumullah dari kata hasiba yahsabu hisaban, yaitu melakukan perhitungan. Sebuah upaya dalam melakukan evaluasi terhadap diri sendiri dalam melihat kebaikan dan keburukan. Maka dalam muhasabah, sahabatku rahimakumullah, ada 3. Bagaimana hubungan kita dengan Allah, hablum minallah. Bagaimana hubungan kita dengan manusia yang lain sekitarnya, baik yang dekat atau jauh, hablum minan nas. Dan yang utama adalah hubungan dengan dirinya sendiri, hablum minan nafsi. Orang yang pandai adalah orang yang pandai mengevaluasi sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sementara sahabatku rahimakumullah, orang yang lemah, orang yang dhaif adalah orang yang terus mengikuti hawa nafsu walaupun usia di ujung masa. Maka sahabatku rahimakumullah, pentingnya muhasabah diri adalah untuk mengetahui kekurangan dan aib sendiri. Kadang kita suka melihat aib orang lain. Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, sementara kuman di seberang lautan sangat tampak. Itu artinya kita tidak pernah melihat aib sendiri. Maka ketika kita bermuhasabah, sahabatku rahimakumullah, intinya adalah untuk melihat aib sendiri dan akan berusaha untuk mengubahnya. Sehingga dia akan mengetahui tentang taraf keimanan. Bagaimana agar mencapai ujung terakhirnya husnul khatimah, happy ending. Sehingga sahabatku rahimakumullah, ketika benar-benar berpisah antara seorang hamba yang satu dengan satunya, ayah dengan ibu, atau orang tua dengan anak, atau sahabat dengan sahabat lainnya, maka endingnya adalah kebaikan. Karena itu sahabatku rahimakumullah, melalui muhasabah diri, ketika aku berusia 50 tahun menjelang 60 tahun, kalau benar-benar kita akan berpisah dengan raga, doakan selalu agar kita bisa selalu bersama. Itulah manfaatnya sahabat. Diminta atau tidak diminta, itulah pentingnya sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.